Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wat ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Mananya kemarin teh? Doa ya. Wa sami'a al-Asma'i rahimahullah rajulan indal multazam yad'uhu wa yaqulu ya dzil jalali wal ikram bi kasrid dzal al-mu'jamah. Dan al-Asma'i rahimahullah, dia mendengar ada seorang laki-laki di multazam. Ini mungkin dia berdoa begitu ya. Dia berdoa dan dia berkata, ya dzil jalali wal ikram, dengan dzal yang dikasrohkan. Faqala lahu, maka al-Asma'i berkata kepada orang itu, mundu kam tad'uhu ya akhi, semenjak kapan kamu memanggil Allah ya akhi? Faqala ar-rajulu, maka berkata laki-laki itu, mundu sab'a sinin, atau mundu sab'i sinin, sudah 7 tahun saya berdoa kepada Allah di multazam. Falam arol ijabata, tapi saya tidak melihat adanya ijabah. Kenapa coba? Dia salah i'rab. Faqala lahul Asma'i, maka Asma'i berkata kepada laki-laki itu, ya akhi, innaka tulhinu fid du'a, engkau itu lahan di dalam doa, salah maca. Fa anna yustajabu laka, gimana mau diijabah? Salah manggil. Faqul ya dzal jalali wal ikram, maka berkatalah ya dzal jalali wal ikram, bukan ya dzil jalali wal ikram. Kenapa? Karena munada itu mansub, bukan majrur. Tuh, berdoa itu salah sigot, nggak nyambung. Makanya kalian itu kalau berdoa, kenapa nggak ijabah, kayaknya salah i'rab juga. Ya dzal jalali wal ikram, bukan ya dzil jalali wal ikram. Fa fa'ala ar-rajulu fastujiba lahu, maka si laki-laki itu mengganti menjadi ya dzal jalali wal ikram, maka diijabahlah apanya? Doanya. Tuh. Salah i'rab gara-garana teu ngaji jurumiyah. Gara-gara. Makanya kalian itu punya guru yang benar ya. Punya guru yang benar-benar bisa ngaji, yang benar-benar paham kitab. Kalau nggak bisa ngaji, nggak paham kitab, jangan dituturin atuh. Tahu dituturin. Gitu. Yang benar-benar yang bagus. Wa fi ba'dil athari
Dan di dalam sebagian athar al-mauqufah, yang mauquf, innallaha ta'ala la yaqbalu du'aan malhunan. Allah tidak akan menerima doanya orang-orang yang lahan, yang dilahankan, maksudnya doa yang salah i'rab. Ini yang bagus. Karena kamu berdoa itu sorogin dulu sama guru kamu itu, ya. Ganteng. Ya kumaha ya. Naona bacanya nih udah bener apa belum begitu. Ya. Wati saya. Nah, dukati saha. Begitu. Tanyain dulu biar bagus ya. Kalau Sunda juga kan harus belajar Sunda wiwitan berarti. Berarti harus belajar Sunda apa? Sunda buhun ya. Emangnya Sunda enggak ada i'rabnya. Ya Allah, abdi nyungkeun dong ya. Jadi ada apanya? Ada aturannya. Dalam pengertian berarti berdoa itu harus memakai adab. Dan adab pertama di dalam berdoa itu menyusun kata-kata yang bagus, yang baik. Ya. Wa fi syu'abi lil Baihaqi, dan di dalam kitab Syu'ab, itu Syu'abul Iman. Ini milik Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi itu yang pernah saya tahu ya, beliau itu Syafi'iyah. Nah, ada komentar tentang Imam Al-Baihaqi ini. Karena beliau itu Syafi'iyah, tetapi corak Syafi'iyahnya itu berbeda dengan yang lain. Jadi kalau yang lain itu tatkala membahas suatu hukum, biasanya itu memakai usul. Memakai usulnya Syafi'i. Imam Al-Baihaqi ini tatkala membahas hukum Syafi'iyah itu seperti Hanabilah, jadi pakai Quran, pakai hadis. Enggak pakai usul Syafi'iyah, tapi kesimpulannya sama dengan Imam Syafi'i. Ini ada komentar, semua Syafi'iyah itu berhutang kepada Imam Syafi'i. Kecuali Al-Imam Al-Baihaqi, itu Imam Syafi'i berhutang kepada beliau. Itu hebatnya Al-Imam Al-Baihaqi. Itu pujian mubalaghah, ya. Min hadithi Jabir ibni Abdullah, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril alaihi salam wakkalun bihajatil ibad, fa idza da'ahu abduhul mu'minu qala Allahu azza wa jalla ya Jibril ihbis hajatah fa inni uhibbuhu wa uhibbu sautah. Bagaimana hadisnya ini? Sesungguhnya Jibril ala nabiyina wa alaihi salam, beliau itu diwakilkan dengan hajat-hajat hambanya. Jadi kira-kiranya begini, yang mengijabah doa itu siapa? Allah. Tapi di dalam adat, itu semuanya nanti terserah Jibril. Kalau kata Jibril ijabah, ijabah. Kata Jibril jangan, jangan. Padahal Jibril itu hakikatuhu karena Allah. Ya cuman di dalam adat, itu Jibril. Nah, kalau kita maya lewat administrasinya begitu. Ya, dalam administrasinya begitu. Nah, kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila da'ahu abduhul mu'min, apabila berdoa kepada Allah hambanya yang mukmin, maka Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril, ihbis hajatah. Jibril, jangan dulu dikabul kebutuhan orang itu. Fa inni uhibbuhu wa uhibbu sautah. Karena aku mencintainya dan aku mencintai suaranya. Nah, jadi biar berdoanya lama gitu. Ya, enggak kabul-kabul. Wa fi lafzin wa uhibbu du'aah. Di dalam lafaz yang lain wa uhibbu du'ahu, dan aku mencintai doanya. Doanya tuh bagus begitu. Fa idza da'ahul kafiru qala ya Jibrilu iqdi hajata abdi. Fa inni abghaduhu wa abghadu sautah. Tapi apabila seorang hamba yang kafir meminta kepada Tuhan, karena hakikatuhu itu, jadi orang kafir pun dalam pengertian orang kafir yang percaya kepada adanya Tuhan, dia akan berdoa. Nah di dalam i'tiqadnya dia itu berdoa kepada Tuhan. Di dalam i'tiqadnya itu, tapi deskripsi tentang Tuhannya salah. Ya. Bukan Tuhan yang mana, bukan. Jadi misalkan Kristen ya, Kristen itu dia menganggap Isa itu, jadi Kristen itu berdoa kepada Tuhan.
Tapi deskripsi dia tentang Tuhan salah. Jadi Tuhan itu Yesus, tapi begitu. Kan hakikatuhu kepada Tuhan juga sebetulnya. Ya. Nah, cuman deskripsi tentang Tuhannya salah. Dia sangka Tuhan itu Yesus. Padahal ke Tuhan, jadi kepada ilahiyahnya. Jadi tatkala orang Kristen itu berdoa misalkan kepada Yesus, ya. Duhai Tuhan Yesus misalkan, atau duhai Tuhan Bapa di surga. Lah itu yang dia panggil itu ilahiyahnya, ketuhanannya. Yang mana tidak ada ketuhanan itu di dalam diri Yesus, tapi dia itu kepada Tuhannya. Makanya meskipun orang kafir itu berdoa kepada Yesus, itu hakikatuhu. Dia berdoa kepada Allah. Cuman dia salah di dalam i'tiqadnya. Makanya oleh Allah tetap dijawab. Doanya orang kafir itu. Ya enggak muwakalun, udah nanti di akhirat itu mah. Pas di akhirat nanti minta nih orang-orang kafir itu, mana kebaikan kami? Ya udah minta sama Isa tuh, nggak ada kebaikan, Nabi Isa nggak bisa ngasih kebaikan begitu. Ya, makanya harus betul di dalam akidah itu. Nah, fa ini uhibbu, jika orang kafir berdoa, bagaimana kata Allah, ya Jibril iqdi hajata abdi fa inni abghaduhu wa abghadu sautah. Duhai Jibril, cepat-cepat kamu kasih kebutuhan itu orang, karena aku tidak suka sama doanya dan aku tidak suka suaranya. Nah, itu pada orang kafir disegerakan. Makanya orang-orang kafir itu cepat. Ya. Iya, orang-orang kafir itu apalagi kalau udah masuk gereja itu ada yang namanya perpuluhan. Perpuluhan itu dia 1/10 dari pendapatan. Itu, perpuluhan itu. Jadi dia dikumpulkan wajib dan itu sukarela, malah suka lebih mereka itu. Ya, makanya berdoa, berdoanya cepat. Barokah, ya. Cepat-cepat apanya? Bukan barokah sih itu. Salah, lain barokah tuh. Salah. Wa fi lafzin wa abghadu du'aahu, dan di dalam lafaz yang lain, dan aku benci terhadap doanya. Wa qad da'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li katsirin min ashabihi wa ala katsirin min a'daihi ahya'an wa amwatan wa amaru bihi wa hadda alaihi wa dzalika adallu dalilin ala naf'ihi. Dan ini kan kemarin kita masih dalam pembahasan bahwa doa itu bermanfaat. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah berdoa bagi banyak sekali para sahabatnya. Jadi sahabat anu didoakan. Wa ala katsirin min a'daihi, dan banyak sekali atas musuh-musuhnya. Jadi musuhnya itu kadang didoakan mukmin, kadang dilaknat oleh Rasulullah. Laknat itu nau'un minad doa sebetulnya. Cuman karena dia itu doanya jelek, jadi disebutnya laknat. Padahal sama doa juga, meminta kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan misalkan gitu ya, Imaduddin segera ditenggelamkan, misalkan begitu. Ya. Itu kan doa. Ya, amin gitu sing tere. Gitu. Meter beres. Sana sampai pusing. Mudah-mudahan Imaduddin segera ditenggelamkan oleh Allah. Nah, itu kan sebetulnya ya Allah, mudah-mudahan engkau segera menenggelamkan Imaduddin. Ya, gitu. Ke dalam dasar jurang yang paling dalam. Nah, itu kan minta sama Allah. Ya, amin. Itu kan minta sama Allah itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka sekali. Beliau itu berdoa baik kepada sahabatnya, baik atau kepada musuhnya. Ahya'an wa amwatan. Dalam keadaan mereka itu hidup atau dalam keadaan mereka itu mati. Jadi sahabat udah wafat sama Rasul didoakan. Musuhnya udah wafat itu udah mati, masih dilaknat juga sama Rasulullah itu. Begitu. Ya, dalam keadaan mati atau dalam keadaan hidup. Nah, wa amarobi, dan Rasulullah itu memerintahkan. Ya. Wa hadda alaihi, dan menganjurkan. Wa dzalika adallu dalilin ala naf'i, dan itu adalah dalil yang paling kuat atas kebermanfaatan doa. Ya kalau doa ini nggak bermanfaat, ngapain sama Rasul didoakan begitu. Nah itu. Nah, kemarin saya itu mimpi mandi itu lagi nungguin Rasulullah. Cuman nggak datang Rasulullah itu. Nah di belakang itu ada apa? Ada suara. Suaranya begini. Saya diajarin doa. Kalau kamu mau berdoa begini dan begitu. Doanya nanti nggak saya kasih ya. Ya nanti aja di akhir kapan-kapan. Cuma katanya begini. Ada dua. Jadi kalau kamu mau berjuanglah bersama orang-orang yang dijanjikan oleh Allah, yang
dijanjikan oleh Rasulullah akan dibarengi perjuangannya sampai yaumil kiamah. Mun rek babarengan berjuang, babarengan jeung golongan nuku Rasulullah dijanjikan, dijanjian dibarengan perjuangan anak nepikeun ka yaumil kiamah. Nyebutkeun dua ka abdi. Kelompokna saha? Nu kahiji Gus Tuba. Gus Tuba itu anaknya siapa? Anaknya cucunya Gus Mik. Yang pertama itu. Yang kedua Wahidiyah. Terus dikasih itu kalau mau berdoa nanti dikasih apanya? Caranya. Cuman yang disebut pertama Wahidiyah dulu. Yang pertama Wahidiyah, yang kedua Gus Tuba. Cuman bilangnya itu Gus Tuba begitu. Enggak bilang apa? Enggak bilang apa itu? Dzikrul Ghafilin kalau nggak salah ya. Dzikrul Ghafilin ya. Namanya Dzikrul Ghafilin. Soalnya saya nggak tahu namanya apa. Cuman saya agak paham Gus Tuba itu. Kalau yang apa? Yang Wahidiyah itu disebutnya Wahidiyah. Nah, makanya ini Wafir harus tanggung jawab nih. nanti libur-libur itu malam apa? Malam Rabu ya itu adain apa? Adain wirid lagi. Cuman kalau saya nggak bisa datang, mohon maklum ya. Mau malam Jumat. Kalau mau malam Jumat berarti libur diganti ke malam ke malam Jumat berarti malam Kamis ngaji. Kalau mau sholawatannya malam Jumat. Cuman kalau saya nggak bisa datang, mohon maklum. Soalnya saya banyak urusan. Itu banyak PR. Ada perkara yang wajib yang harus dikerjakan begitu. Nah itu amanah ya, udah disampaikan. Cuman Rasulullahnya nggak datang. Yang ada cuman suara. Itu suara siapa saya nggak tahu. Mungkin lupa dosa uingnya. Jadi, gitu. Itu terakhir kemarin. Dua minggu kemarin hampir. Seminggu 2 minggu kemarin. Nah kemudian. Jadi doa itu apa? Bermanfaat. Makanya sekarang itu yang coba dihancurkan itu apa? Yaitu kuburan. Kan orang berdoa di situ. Kuburan, toriko. Itu yang berusaha untuk dihapus. Karena doa itu bermanfaat. Wa'lam annal ijabata laisat munhasiratan fil is'afi bil matlub. Bal hiya husulu wahidatin minat salasil madhkurati fi qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketahuilah olehmu bahwa ijabah itu dia tidak terbatas hanya di dalam is'af bil matlub. Mungkin pengertiannya itu hanya di dalam apa? Diberikan perkara yang dicari. Jadi enggak harus yang namanya ijabah itu kamu maunya mobil, kasihnya mobil. Kamu maunya istri baru, dikasih istri baru gitu. Dikasih janda. Aduh. Lain tadi teh nu ngagorowo ka yang tuker tambah teh damang AC pelain pakokom. Sok nemprakeun. Aduh. Mithil Malia usulu wahidatin minat salatil madhkura fi qouli ta'ala. Tapi apa ijabah, maksudnya ijabah itu is'af, diberi, itu hanya salah satu dari 3 macam dikabulnya doa. Yang pertama itu apa? Imma ayyustajabalah. Yang pertama itu ya diberi, diijabah. Maksud diijabah itu sesuai apa yang diberikan oleh Allah, sesuai dengan apa yang dipinta. Nah itu naun minal ijabah. Yang kedua, wa imma ayyuddakharolahu, atau dia itu disimpan untuk kebaikan nanti di yaumil kiamah. Nah ini lebih bagus daripada yang pertama. Justru makanya kita husnudzon kalau kita berdoa sama Allah kemudian tidak ada ijabah. Dalam pengertian tidak ada ijabah itu, apa yang kita inginkan tidak diberi, kita husnudzon, ini muddakhar. Ini disimpan oleh Allah untuk yaumil kiamah karena itu lebih afdol, lebih utama. Jadi kalau misalkan ada orang berdoa ya kemudian dia diijabah. Nah, ini mungkin pahalanya ada karena dia sudah melaksanakan apa? Perintah. Ya. Tapi tidak sebagus, tidak sebanyak, tidak seutama apabila tidak hasil ijabah. Dan dia disimpan di akhirat. Nah, yakni afdhalu minhu wa imma ayyukaffaru anhu min dzanbi.
atau dihapuskan dari dosa-dosa. Menta kawin deui, kawin. Nah, eta dihapusan dosa menta nomor WA. Itu dosanya dihapus. Wa fi lafzin aw yudfa'u anhu minas su'i mithlahu. Atau di dalam lafaz yang lain atau dihapuskan darinya apa? Keburukan. Wa hadza kama qayyada mutlaqo qaulihi ta'ala amman yujibul muttar idza da'ah biqaulihi fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a fal istijabatu wajibatun sam'an wa in kanat jaizatan aqlan lil ayah. Jadi orang yang membutuhkan apabila dia itu merasa butuh kepada Allah kemudian dia meminta, itu pasti diberi. Nah itu mutlakwan. Tapi dia dikoyid. Apa koyidnya? Apabila Allah menghendaki, begitu. Itu koyidnya. Maka ijabah ini pasti sebetulnya. Cuman kehendak Allah itu tidak akan disia-siakan. Jadi orang yang berdoa meminta sesuatu kepada Allah itu pasti diberi. Pasti diberi. Nah, cuman diberinya itu atas kehendak Allah, bukan atas kehendakmu. Itu yang kata hikam itu. Ya. Kalau engkau berdoa pasti Allah ijabah, cuman pada perkara yang Allah kehendaki, bukan pada perkara yang engkau kehendaki, dan pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Itu sudah bahasanya Ibnu Athaillah, bahasa Al-Qur'annya yaitu tadi kalau berdoa pasti diijabah. Cuma dia dikoyid dengan kehendak Allah. Nah, kehendak Allahnya itu imma 3 saja. 1, diberi keinginannya. 2, disimpan untuk di yaumil qiyamah. 3, dipakai untuk penghapus dosa atau penghapus keburukan, begitu. Maksudnya musibah-musibah yang akan datang sama Allah dijauhkan. Jadi ijabah itu coba lihat, ini bahasa klaimnya luar biasa. Yang namanya ijabah itu wajibun sam'an. Jadi hukumnya itu wajibul wujud. Coba klaim ini. Ini wajibul wujud. Ijabah itu pasti ada, pasti wajibul wujud sam'an. Karena Al-Quran. Jadi kedudukan ijabah doa itu seperti kepastian adanya surga. Surga ada nggak? Neraka ada nggak? Pasti nggak itu adanya? Pasti. Doa ijabah nggak? Pasti nggak ijabahnya? Pasti. Cuman bukan aklan, tapi sam'an. Cuman lihat ya, baik aklan maupun sam'an. Jadi maksudnya itu wajib dzati dan wajib arodi. Ini min haitsu wujuduhu, sama-sama wajibnya. Cuman alasannya saja yang berbeda. Yang satu itu bidzat, yang satu bi ghairihi. Begitu. Nah, fa in qulta hal yud'a lil maridi bisyifa ma'ama fil marid min kafaratin wa thawabin kama tazaharat bihil ahadi. Apabila engkau bertanya, kalau ada orang sakit, bagusnya itu doain sembuh apa enggak? Kenapa? Hadis itu banyak yang menyebutkan sakit itu loh. Banyak apanya? Banyak manfaatnya orang sakit itu. Ya. Banyak manfaatnya. Nggak ada orang sakit kelabing itu, nggak ada. Nggak ada. Orang udah sakit itu udah bagus lah. Ya, dia nggak maksiat, dosanya dihapuskan dan lain sebagainya. Nah, ya itu. Jadi pakom gunaon. Tahu itu ada bang sing labi. Itu tah. Nah gitu. Atau ada akan sing sehat. Komo tadi gara-gara nah yang tuker tambah masih 5. Sekalian gitu ta. Tuh man bae. Nah, kama tazaharat bihil hadis kayak sebagaimana disebutkan oleh hadis-hadis banyak Kang Dedi selengeh juga numbung sarua deh. Bawa ngobrol. Pak Uji maka dijawab bi anna du'a ibadatun wala yunafi thawaba wal kafarata. Oh, doa itu ibadah. Maka dia tidak menafikan pahala dan kafarat. Li annahuma yahsulani bi awwalil marad wa bis sabri alaihi. Karena yang namanya pahala sakit itu dia sudah hasil dari pertama dia sakit. Jadi kalau misalkan ini, dia sakit, ya, dia sakit. Nah, jika dia menerima dengan sabar sakitnya itu,
husul hasil pahalanya itu di situ. Jadi ya doain aja biar mudah-mudahan cepat sembuh. Nggak usah dilama-lama. Oh cek ustad saya cenah teu damang teh. Sing betahnya. Isuk pagi to. Mun aya setan kalayan langsung tutup imah. Sieun didoakeun. Selesai itu. Itu pembahasan tentang doa. Ada nggak pertanyaan bab doa? Cung. Mangga. Hmm. 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 Iya, dia minta doa itu. Jadi minta doa itu kepada orang soleh tapi ya. Jangan sama orang fasik. Itu termasuk memuliakan orang soleh dan termasuk husnuzon kepada orang lain. Dan termasuk tidak ridho kepada diri sendiri. Jadi kalau orang itu, kalau dia itu suka meminta doa, itu ciri orang bagus tuh. Kalau suka meminta doa, tolong doakan, tolong doakan, tolong doakan. Kok mau bari mawa cau mah, pang doakeun gitu. Nah, itu apa? Ciri orang bagus tuh. Ya, karena di dalam dirinya berarti ada i'tiqad, ada orang lain yang lebih bagus daripada dirinya. Gitu. Kalau nggak suka minta doa itu ada macam dari kejelekan. Gitu. Ada lagi? Enggak, doa itu semuanya mustajabah. Semuanya. Jadi kalau misalkan kita bilang, kita kan nggak tahu doa mana yang diijabah. Semua doa mustajabah. Adapun nanti ada penghalang-penghalang dari ijabah itu kan ada penghalang-penghalang dari ijabah ya. Itu tidak menjadikan doanya ini tidak ada ijabahnya. Tapi dia jadi menggantung saja. Jadi menggantung. Itu nggak ada yang ditolak. Ada yang ditolak. Menggantung mungkin ya. Coba orang kafir aja, orang kafir loh. Ini ijabah. Mustajabah doanya itu. Ya. Mustajabah. Jadi doa itu pasti. Ini disebut. Fal istijabatu wajibatun samaan. Nah, cuman kalau misalkan begini, mungkin ya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Rasulullah itu pernah jadi ada orang berdoa. Ini orang berdoa dalam keadaan sebagus-bagusnya berdoa. Jadi tangan dipanggil ke atas, kemudian memanggil ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim ya Rahim. Kemudian dia itu sedang dalam perjalanan, bajunya acak-acakan. Kata Rasulullah begini, bagaimana bisa diijabah doa orang itu sedangkan pakaiannya haram, ini makannya haram dan perbuatannya haram. Nah, mungkin maksud ijabah di situ ijabah apa? Ijabah sesuai dengan keinginan. Mungkin itu yang dimaksud. Jadi kalau misalkan kamu kayak aulia, para wali, coba tadi nih. Mana yang lebih bagus? Doa yang diijabah sekarang sebagaimana keinginan atau disimpan nanti buat di akhirat? Disimpannya kan lebih bagus. Tapi para wali itu kan terkenal mustajabud doa kan? Kita enggak mustajabud doa. Masa kita lebih bagus daripada para wali itu? Ini syarat-syarat kita berdoa ini kurang. Cuman itu tidak menjadikan doa ini tertolak. Karena di sini jelas klaimnya itu fal istijabatu wajibatun sam'an. Yang namanya ijabah itu ya kalau misalkan sekarang begini ya, orang makan haram. Kemudian dia berdoa. Kan berdoa itu dia enggak diberi apa yang diinginkan karena makanannya haram. Nah, terus kalau misalkan tadi ada bahasa ini menghapus dosanya, ya terus itu kalau buat dihapus dosa harus enggak boleh punya dosa berarti. Paham maksudnya nih? Jadi kalau misalkan suci dari kesalahan itu adalah syarat dari istijabahnya doa, kemudian buat apa ada doa yang menghapus dosa? Iya kan, berarti ada tuh doa untuk menghapus dosa. Ya doa yang menghapus dosa ini buat siapa? Buat yang banyak dosa. Ya, buat yang banyak dosa. Makanya orang yang banyak dosa, banyaklah berdoa. Begitu. Cuman ada doa yang ditolak, ada doa untuk maksiat dan doa untuk putus silaturahim. Ini tertolak. Cuman dua ini yang dihapus itu. Jadi itu mah gak bakal ada pahalanya itu mah. Ya Allah, saya gak punya duit buat dugem. Mudah-mudahan. Itu udah gak ada pahalanya sama sekali. Gak ada itu mah. Ya, hapus. Kalau orang kafir ya mungkin orang kafir mah. Ya kenapa? Ya gak ada dosa yang
dihapus kok. Dosanya nggak bisa dihapus orang kafir itu. Makanya pas berdoa ijabah. Ngan ulah nepikeun ka keluar bahasa kieu mun hayang ijabah kafir heula. Lagu geus ya. Kepret, lu ngomongna bisa kafir eta. Ya. Ulah. Ngomongin. Paham? Dina adat. On. Tok. Iya mah panto. jadi kayaknya masalahnya begini. Malaikat Jibril itu pun belum pernah bertemu dengan Allah. Gak pernah malaikat Jibril itu ketemu sama Allah, gak pernah. Ya. Satu-satunya makhluk yang dikabarkan bertemu dengan Allah itu pun mukhtalafun fihi, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di alam asbab ini, keputusan itu adanya di malaikat Jibril. Jadi kalau misalkan kita malah berdoa Jibril, tawasul lah. Abi juga. Malaikat Jibril nolak, mana yang minta kawin gitu. Masih begitu. Tapi kalau minta sama Allah, nah itu malaikat Jibril itu karena apa yang ada di dalam dirinya dari khawatir malaikat itu bersumber langsung dari Allah. Nah malaikat Jibril itu langsung dikasih ijabah. Jadi yang menentukannya di dalam makum asbab malaikat Jibril. Nah kalau nanti kan begini ya, malaikat Jibril itu dari kisah ini mungkin tatkala lihat orang berdoa itu kasihan. Jadi malaikat Jibril jangan dikasih dulu. Nah ini udah kasihan nih, kasih langsung kata Allah itu jangan. Jadi langsung tahu, bukan denger, langsung tahu. Karena malaikat itu nggak kena sama setan, nggak kena sama iblis, begitu. Ya. Aya tama jika orang lah lamun aya nu ngamen pas rek mere aya lem. Terjadi begitu. Ya. Nggak jadi. Sok ngelem. Hah? Ya, di makom asbab. Makanya bahasanya tadi inna Jibrila alaihi salam muwakkalun bihajatil ibad. Jadi nanti penentunya itu siapa? Malaikat Jibril. Ya itu ada tawasulan ke malaikat Jibril itu nggak pernah diajarin itu, nggak ada. Cuman kalau mau emang nggak ada larangannya juga, ya. Cuman nggak pernah diajarin. Siapa yang ngajarin tawasul ke malaikat Jibril? Nggak ada. Boleh, nggak ada yang ngelarang. Gitu. Cuman coba kita pikir-pikir ya. Tawasul sama malaikat itu buat apa? Jadi karena emang nggak maksudnya tidak diajarkan itu secara sorohatan, secara ya, tidak diajarkan. Cuman kalau mau emang nggak ada yang ngelarang juga, boleh aja. Gitu. Kalau mau, ada masalah. Cuman mintanya sama Allah begitu ya. Tawasul dulu sama malaikat Jibril, saya kasih Fatihah aja sokok. Samanya kasih Fatihah nih. Seneng nggak tuh malaikat kalau dikasih Fatihah? Seneng malaikat itu karena bacaan asal bisa. Mau diajarkan kalau itu mah. Ayo deh perterusan. Saya. Nah, oke. Kemudian al malaikatul hafadzatu wal katibun. Sekarang kita membahas apa? Membahas malaika hafadzah. Ya, jadi malaikat ini kan kita membahas sam'iyat. Nah, sam'iyat itu kan yang diterima dari Al-Qur'an dan hadis. Apa termasuk yang harus diimani oleh seorang mukmin? Ya, yang sudah tahu adanya Allah, yang sudah tahu Allah mengutus Rasul. Nah, yang harus diketahui bahwa malaikat itu ada. Malaikat apa saja? Hafadzah wal katibun. Hafadzah itu yang menjaga kita. Ya, maksudnya menjaga kita itu kita ini di dalam asbab bisa seperti ini karena ada malaikatnya. Wal katibun dan malaikat pencatat.
Bikulli abdin hafizuna wukilu wa katibuna khiratun layyuhmilu min amrihi syai'an fa'al walau dhahil hatal anina fil marad kama nukil. Nah gitu. Keur sakabeh hamba eta teh aya nu ngajaga, nu mana aranjeuna teh diwakilkeun keur urusan eta hamba. Jantung bisa geder ku malaikat, panon bisa ngicep ku malaikat, ceuli tah bisa usik abi mah. Ah ieu ku malaikat. Ya, iya orang bisa ku malaikat. Dina makom asbab. Dina makom asbab nu leuwih handap deui karena urat, karena saraf. Kade beda tah. Ya, beda. Jadi malaikat itu bukan urat, bukan saraf, bukan. Beda deui. Beda lagi. Ada saraf, itu mah dalam wilayah yang kita ketahui dari apa? Dari persambungan-persambungan yang kita teliti secara empirik. Ini malaikat datangnya dari wahyu, nggak bakalan bisa diempirikan, nggak bisa. Paham ya? Jadi apakah ada hubungan antara saraf motorik dan bergeraknya tangan kita? Ada kan? Tahu dari mana ini? Nah ini tahu dari gelombang. Jadi ada alat dipasang di sini ya. Nah ini sepersekian detik sebelum kita bergerak, ini gelombang ada naik. Tut ada gitu. Sedikit lagi. Tut ada gitu lagi. Oh berarti ada hubungan nih antara saraf dengan pergerakan. Jadi dokter-dokter itu menghubungkan pergerakan itu dengan apa? Dengan saraf. Nah, batak besok kikian wae saraf tuh. Besok kikian. Saat besok kikian. Nah, itu saraf. Itu dokter kerjanya kayak gitu. Nah, kalau kita dengar sama'iyat, ilmu yang jalannya wahyu, ada tuh bukan saraf yang menjaga itu, malaikat. Malaikat. Nah itu harus diimani. Harus diimani itu. Jadi yang menjaga kita darah bergerak. Darah apa? Mengalir. Itu malaikat. Tapi wahdaniyat fil af'al hakikatuhu siapa? Nah. Tetap. Jadi jangan lupa itu ya. Jadi agak sulitnya kita itu begini. Ada dua syahadah itu ya. Syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadah Allah itu hakikat. Syahadahnya hakikat. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu syariat. Dalam pengertian syariat itu ada dua. Ada syariat yang sumbernya itu pengetahuan empiris. Ada yang sumbernya itu wahyu. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita masuk dalam ilmu empirik, ya jawabnya dengan ilmu empirik. Ya. Sebutkan organ yang memompa darah. Malaikat Jibril. Salah sih ada teh. Ya, enggak jauh lah. Kan pelajaran biologi lah enggak jauh malaikat Jibril. Salah. Apa urat yang berfungsi untuk mengalirkan darah kepada seluruh tubuh. Arteri misalkan, vein. Ya dijawabnya malaikat Jibril. Ya, dijawab Allah. Salah dari mana tuh? Ya. Lain salah dina hakikat. Iya pertanyaan anak macam-macam begitu. Pertanyaan anak macam-macam. Maka harus tahu min haitsu. Jadi haitsiyah itu ada. Jadi haitsiyah apa? Adat empirik, adat wahyu. Adat, bukan adat, hakikat begitu. Kalau kita udah ngobrolin hakikat semuanya sama Allah. Makanya nanti manusia itu ada tiga tahapannya. Ada tahapan yang pengetahuan empiris ini. Itu nanti jadinya dokter-dokter itu. Ada yang malaikat, goib. Nah ini kalau nggak gejlek jadi ini kajurig. Ada yang hakikat Allah gitu tah. Dan ini harus konsisten. Kamu kalau di Allah jangan minta nasi kuning atuh. Warak usaha ku Allah, jajan yuk, hayu. Ayo mun hakikat mah tuh hakikat contohnya mun makom hakikat ya hakikat. Ini mah hakikat masih minta
Nasi kuning itu nggak konsisten itu. Makanya kita itu tahu saja, tahu, dan kita tahu ahwal kita di mana, kita tahu makom kita di mana. Makanya kalau kita sakit, kita datang periksa kemana? Ke dokter. Kita kalau wali sakit, kemana datang itu? Kemana wali sakit? Sabar wali sakit, sabar. Nggak kemana-mana wali sakit, sabar aja. Ya, nah kalau kita nih bukan makom wali, sakit, nggak berobat, aral. Ya Allah, iraha cenah cager, nah itu yang cager, maka dokter sete. Iya mah yang cager, ku Allah, ya ku Allah materi makan atuh. Ya, awas jangan sampai salah. Jangan sampai salah pos. Nah, wa katibuna khiratun la yuhmilu, dan katibun yang mana mereka itu tidak akan ihmal, tidak akan sampai menelantarkan tugas dari Allah. Min amrihi syai'an fa'al walau zahil, meskipun itu apa zahil itu ya, meskipun orangnya itu lupa mungkin ya. Bentar. Jadi malaikat-malaikat yang mulia walau zahil. Meskipun perbuatan itu perbuatan yang hina. Misalkan orang ini mencuri nih. Nah itu yang menggerakkannya malaikat itu. Misalkan Allah, pan keur ngobrol ke samiat. Ya ayo malaikat nah. Nah ini kan lagi ngobrolin samiat nih. Meskipun perbuatan itu dahil, meskipun perbuatan itu jelek dan buruk. Ya. Misalkan pipis begitu. Itu pun muwakalun. Hattal anina fil marad kama nukil. Hatta itu kan dia goyah ya. Perkara-perkara yang kata kita itu nggak ada peran malaikatnya. Kamu mengadu di dalam sakit, itu pun peran malaikat juga. Jadi sudurnya perbuatan ini, ini ada peran malaikat di dalam asbab. Begitu. Nah, ini bagaimana maksudnya? Kita jelaskan ya. Tsumma nabbahal musannifu rahimahullah ala mas'alatin minas sam'iyati yajibu i'tiqaduha biqaulihi wukila bikulli abdin. Kemudian musannif itu mentanbih, memberikan peringatan atas satu masalah dari sam'iyat yang mana ini wajib diiktikodi itu. Jadi harus diketahui seperti itu. Ya kalau besok lupa ya. Lupa gimana? Ya pas lihat dompet, duit nggak ada. Nanya, saha ya? Geus boga malaikat. Lupa berarti. Akhirnya geus boga malaikat eta teh makanya nanya saha. Berarti lupa. Nah. Kalau lupa itu nggak apa-apa. Yang penting kita punya itikad saja begitu. Ya, jadi ini ketahui, jadikan i'tiqad. Lupa, nggak apa-apa kalau lupa itu. Wakila bikulli abdin. Apa? Jadi ada malaikat-malaikat yang diwakilkan bagi seluruh hamba. Mukallafin minal bashar mu'minan kana au kafiron. Yang mana dia itu mukallaf dari kelompok manusia. Baik dia itu mukmin atau kafir. Zakaron kana au untan, hurron kana au raqiqon. Baik dia itu mukmin atau kafir, laki-laki atau perempuan, merdeka atau hamba sahaya. Jadi mutlakon begitu. Manusia itu ada. Wal haqqu al waqfu anil qauli bi anna alal malaikati wal jinni hafazatun wa in kana zahirul matni al umuma. Nah, cuman yang hak bagaimana? Lah ini pertanyaannya gini. Lah terus malaikat gerak ada hafazahnya enggak? Malaikat lagi atau tasalsul. Apakah selesai? Nah ini yang bagus tawakuf. Maksudnya atas perkataan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Atas perkataan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Karena di dalam matan ini seolah-olah malaikat pun ada hafazahnya. Ya kan ini bikulli abdin, bagi seluruh hamba. Malaikat itu hamba bukan? Hamba. Nah kalau misalkan kita ada hafazahnya, malaikat ada
hafazahnya. Di dalam asbab, tasalsul di dalam asbab, nggak bisa. Ya, kecuali kalau misalkan nanti dua martabat begitu. Jadi hamba ini manusia ada hafazahnya, nanti malaikat kan harus di audit. Ada auditnya malaikatnya ada yang jaga juga nih. Begitu, ada juga. Nanti ini langsung sama Allah begitu. Ya wallahu a'lam. Allah a'lam. Makanya yang bagus ini apa? Tawakuf. Cuman aklan tuh kayaknya enggak. Cuman saya Ibrahim Al-Laqoni bahasanya umum. Masa kita mau nyalahin saya Ibrahim Al-Laqoni begitu. Maka lebih bagus tawak. Qala Al-Hafiz As-Suyuti rahimahullah wa ammal malaikatu fal asbah alla yuktaba lahum amalun. Kalau kata Imam Suyuti begini, bagi para malaikat itu dia yang paling Yang paling dekat, mereka itu amalnya tidak ditulis. Jadi kita kan amalan ditulis nih. Nah ini malaikat ini nulis amalan kita, apa ditulis lagi apa enggak nih? Amalan siapa? Malaikat. Kalau kata Imam Suyuti itu asbah yang paling mendekati itu enggak ditulis. Idil malaku huwaladzi yaktubu fakana yahtaju kullu malakin ila malakin akhar. Karena malaikat ini kan yang menulis ya. Kalau malaikat nanti penulisannya amalannya ada yang nulisin lagi, nanti yang nulisinnya ada yang nulisin lagi. Wala yuhasabuna aidho. Nah, malaikat juga tidak akan dihisab. Jadi malaikat dihisab gak? Enggak. Kenapa? Idla sayyi'ata lahum. Karena tidak ada keburukan bagi malaikat. Yang orang yang enggak ada keburukannya ngapain? Dihisab. Nah, kan dihisab itu dihitung-hitungan kan? Nah, walaisu bi adna rutbatan mimman la yuhasabu minal bashar. Dan mereka itu tidaklah lebih rendah derajatnya daripada manusia yang tidak dihisab. Wa ammal itsabatu faqad qila innahum yusabuna bi raf'it taklifi anhum id laisu min ahlil mata'imi wal masyaribi wal manakih. Jadi tadi apa? Malaikat satu, dia itu tidak ada penjaga. Kedua, malaikat itu tidak ditulis apanya? Tidak ditulis pahalanya. Yang ketiga, tidak dihisab. Nah, yang keempat, mereka itu dikasih pahala. Jadi meskipun tidak dihisab, tapi mereka dikasih pahala. Ya, wahum yuthabun, innahum yuthabuna bi raf'it taklifi anhum. Dengan cara apa? Dengan cara diangkat taklif dari mereka. Idlaisu min ahlil mata'im, karena mereka itu enggak makan, enggak minum, enggak nikah. Jadi apa ya? Loh, Ustaz, kenapa malaikat itu dikasih pahala? Malaikat itu kan enggak ada jelek-jeleknya. Ya. Maksudnya gimana nih? Kalau malaikat disuruh sama Allah itu kena sama Hoream enggak tuh? Kena sama malas enggak? Enggak. Manusia itu dikasih pahala karena tatkala melaksanakan perintah banyak godaannya. Baru aja mau berangkat ngaji, liwat asak. Terjadi. Nah, udah makan, tuduh. Jadi berangkat ngaji itu perjuangan yang amat sangat dahsyat. Susah apanya? Susah mengerjakannya. Lah malaikat sekarang kalau misalkan disuruh apa kesulitannya? Langsung kata siapa? Imam Suyuti mungkin dia. Justru karena malaikat itu nggak dikasih nikmat makan, nggak dikasih nikmat minum, nggak dikasih nikmat nikah. Gara-gara itu mereka dikasih pahala. Jadi dikasih pahalanya itu karena tidak merasakan perkara-perkara yang kita rasakan. Jadi beda tempat pemberian pahalanya itu. Kalau kita diberi pahala itu karena sulit melaksanakan taklif, kalau malaikat dikasih pahala karena taklif diangkat. Jadi dua-duanya dikasih pahala. Kemudian innahum yuthabuna bi raf'it taklifi anhum id laisu min ahli ta'am liyuridu mawarida bani adam minal jannah. Supaya mereka itu masuk ke dalam tempat-tempat surganya Bani Adam. Wa yahtamilu ayyakuna lahum wa ra'awad it-taklif anhum ni'matun ukhra a'addahallahu ta'ala lahum la tablighuha uquluna. Mungkin juga nanti terus apa tuh nikmatnya? Ya kamu kan manusia, dia kan malaikat, gak bakalan ngerti ya tuh. Jadi nikmat, jadi kalau malaikat ini dikasih pahala, ya itu tempat surganya nanti sama. Tempatnya sama nanti. Jadi datang surganya sama di situ. Jadi dalam pengertian apa? Ya surga mah surga itu aja begitu.
Nah, cuman kenikmatan yang dinikmati oleh malaikat itu berbeda dengan kenikmatan. Jadi kalau kita begini, kasihan kan malaikat itu ya. Kenapa? Kalau lihat melon itu cuman makrifat sama melonnya aja. Makrifat itu nggak sempurna begitu. Kalau kita kan merasakan rasanya, malaikat enggak. Lihat beda dari surga. Cuma lihat aja, nggak ada kenikmatan yang dirasakan. Nah kalau kata Imam Suyuti, kamu kayak tahu malaikat aja. Malaikat itu mungkin di belakang itu ada kenikmatan yang oleh Allah dikasihkan berbeda dengan kenikmatan yang kita rasakan. Jadi jangan membatasi kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtamilu ayyakuna lahum mar'awati taklif anhum ni'matan ukhra. Fa innahu subhanahu wa ta'ala yaqulu a'dadtu li'ibadis sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basyarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini, a'dadtu li'ibadi. Hadis qudsi ya. Aku menyiapkan bagi hambaku yang soleh-soleh perkara yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit di dalam kolbu manusia. Naqalahu anil imama ini al-Khulaimi wal Qaunawi rahimahumallahu taala. Nah, yang berapa ini? Nah, masih ada berarti ya. Apabila kita berkata, apakah amalan orang-orang kafir itu dituliskan? Jadi kalau dituliskan, dia bertanya, apakah amalan orang kafir itu dituliskan? Itu pertanyaannya. Kalau dituliskan, apakah yang dituliskannya itu keburukannya saja, atau termasuk juga kejelekannya, apakah kejelekannya saja atau juga termasuk kebaikannya. Nah, li'annahu la yuthabu ala hasanati. Lah kalau kebaikannya itu nggak bakal diberi pahala, ngapain ditulis? Nah, ini kan logika-logika yang masuk sama sam'iyat itu. Wa zahiru katabal jami' atau kutibal jami' idzil katab la yatadammanu thawaban wala iqaban. Yang jelas itu kalau menurut pendapat saya, kata syarih ini, semuanya ditulis. Kenapa? Karena yang namanya tulisan itu nggak memastikan kepada siksa atau pahala begitu. Yang jelas tulisannya mah ada. Wa naibu fa'il wukila malaika al-madhuf usifa biqaulihi hafizun wa dhabitun lima yasduru minal abdi min qaulin au fi'lin au tiqadin au takririn. Jadi mereka itu menjaga apa? Menjaga apa-apa yang keluar dari hamba, baik itu perkataan atau dia itu perbuatan atau dia i'tiqad atau dia takrir, apa-apa yang ditinggalkan. Jadi semuanya ditulis tuh. Ya. Mau kamu lihat ada apa pemuda-pemuda pada ngelem sama kamu ditinggalin, kamu diam aja, itu ditulis sama malaikat. Semua itu pokoknya. Kamu mau berbuat, mau berkata, mau i'tiqad, mau meninggalkan, itu semua perkara sama malaikat ditulis. Ya, makanya kita sendiri nanti bakal heran, nah, kok sebanyak ini? Gak kerasa kok sebanyak ini perbuatan saya itu. Ya, kok sebanyak ini? I'tiqad, semua ditulis tuh. I'tiqad, takrir yang saya baru ngeh itu ini takrir. Perkara yang diikrar, yang maksudnya yang ditakrir, yang ditinggalkan, yang kita biarkan begitu. Min takririn, pembiaran. Itu ditulis juga. Nah, tulis juga. Akhir zaman itu mending bener lah. I'tiqad mending bener lah ya. Kita bawa i'tiqad bagus itu udah alhamdulillah. Ya berapa kemungkaran kita biarin itu, berapa kemungkaran itu orang-orang sekarang. Dulu nih. Kalau kita bandel waktu masih kecil, itu tetangga-tetangga tuh masih peduli tuh. Iya kan? Kita dimarahin itu. Wah, habis-habisan. Terus suka ngobrol, orang tua ini sama orang tua ini suka ngobrol kan. Kalau dulu bapak saya itu,
Jadi saya itu dulu punya ada Pak RT, nggak usah disebutin namanya lah. Itu saya paling sebel, saya paling banyak dimarahin sama dia. Jadi kalau main di masjid itu yang marahin dia, woi bapak lo jalan segala macam. Nah itu suka ngobrol sama bapak itu, jadi suka ngobrolin kelakuan anak-anak di lembur itu suka diobrolin. Dulu itu, sekarang ada nggak kayak gitu? Nggak ada sekarang itu. Tuh Excel, ini ditulis loh ini. Dan kita itu mau apa? Amalan kita itu mau apa? Sama ngedimin kayak gini aja habis sudah. Ya. Mau apa amalan kita itu? Makanya itikad sing bagus. Itikad sing bagus. Nah, ayah nawan kumpul-kumpul, depan kalah ngobrolkan lain-lain. Saya ngobrolkan lingkungan itu dari sana diobrolkan. Ya, saya ngobrolkan lingkungan. Wukilu ay wakalahumullahu ta'ala haula'il hafadhahumul katibuna lidzalika alaihi. Nah, hafadzah itu mereka itu apa? Katibun yang menuliskan. Wa asyara biqaulihi khiratun ila tafsiri kiraman alwaqi wasfan lahum fi qaulihi ta'ala wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Jadi malaikat itu semuanya mulia. Ya, semuanya mulia. Wal jam'u fi hafizuna wa katibuna limutabaqati qaulihi bikulli abdin fil jumlati. Wa illa faqul wahidin minal ibadi inna ma 'alaihi malakan wa in qulna bi annahum aktsar min malakaini fala iskala wa huma ar-raqib wal atid min malaikatil laili wan nahar. Jadi hafizun, kenapa disebut hafizun? Karena memang banyak bagi setiap hamba itu. Ya. Jadi begini. Secara umum orang itu nanti yang katibun ini ada dua hamba itu, ya. Tapi kalau misalkan kita mau berkatakan lebih dari dua itu pun tidak ada iskal. Siapa itu? Yaitu Raqib dan Atid. Jadi ada Raqib Atid itu kan yang menulis, kemudian ada yang menjaga malaikat malam dan malaikat siang. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu sampai tiap-tiap anggota badan kita ini ada yang menjaga juga. Sampai kenapa yang menjaga telinga begitu, ada. Walaiku annal katbah hakikiyun bi alatin wa qirtasin wa madadin hakikiyatan ya'lamu Allah taala. Sekarang begini, ini menulis itu hakikat apa majaz? Ya, menulis itu hakikat apa majaz? Yang layak. Ini sebetulnya kita juga nggak bisa mentasih juga, dalam pengertian kita nggak bisa tahu secara pasti. Cuman yang layak untuk diitikodi begitu. Bahwa menulis ini hakiki dengan alat, dengan kertas, dengan tinta yang hakiki. Tapi hakikatnya bagaimana cuman Allah yang tahu. Gitu. Ya cuman ini kan saya nggak tahu pengambilannya dari mana. Ya, kalau sekarang itu kan ada yang kayak CCTV, jadi direkam sama malaikat. Ya, sekarang itu ada flashdisk, dulu nggak ada teknologinya. Jadi ulama nggak nyampe ke sana begitu. Cuman kalau kita melihat kan nggak boleh juga kayak gitu. Nggak sekarang modern terus jadi malaikat pun dimodernkan. Kan nggak bisa juga. Jadi memang katabah itu ya. Jadi begini ya. Kalau ada sesuatu nih di dalam makna, misalkan ada Ada kirtos, ada makna kirtos. Kirtos itu kalau kita tergambar kertas kayak gini, ini bukan kirtos. Ini afrodnya kirtos. Afrodnya kertas. Karena kirtos itu pada akhirnya itu dia tempat untuk menyimpan catatan. Jadi secara makna flash disk itu bisa disebut kirtos. Lauh juga masuk kirtos juga. Lauh itu. Jadi secara makna. Secara makna. Jadi bagaimana ilustrasinya? Afrodnya bagaimana? Allahu a'lam. Yang tahu cuman Allah. Wah, nu penting kak baca kunya lira. Baca kunya lira. Tulisannya berani. Hamlan lin nususi ala zahiriha. Kenapa? Karena kita mengambil dari nas secara zahir. Jadi nggak bisa kita takwil. Begitu. Mahwal wajib. Sebagaimana wajib bahwa kalau ada nas kita wajib memaknai secara zahir dulu. Kecuali ada qarinah yang mengharuskan kita memaknai sebagai majaz. Wa ilmul alati mufawwadun ilahi subhanahu wa ta'ala. Adapun pengetahuan tentang alatnya itu dipasrahkan kepada Allah. Hakikat yang nggak tahu. Cuman Rasulullah itu pernah ngambil kitab. Ini kitabnya nggak tahu ya. Ini besar loh kitab 2. Keluar dari Keluar dari mihrab. Itu sahabat lagi pada diam. Rasulullah itu ngambil 2. Kamu tahu nggak ini buku apa? Bukunya besar itu. Buku
Apa itu Rasulullah? Ini catatan orang-orang ahli surga semuanya. Ila yaumil qiyamah. Ini catatan catatan ahli neraka ila yaumil qiyamah. Itu ada di Rasulullah itu. Kira-kiranya yang nyatetinnya Rasul mungkin Allah. Kira-kira wallahu alamnya kan ada kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Catat. Awas ya bab si iman, awas tah. Hati. Hati-hati. Saya tuh dapat isyarat-isyarat banyak dari Dari hadis. Isyarat-isyarat banyak itu. Rasulullah itu udah lain sama kita, idroknya udah lain. Ya, pengetahuan yang Allah kasih udah lain. Ya, kita pun nggak tahu. Wallahu a'lam. Cuman ya ngira-ngira aja. Alam asbab lah ya. Alam asbab. Nah, ghayatul amri i'tiqadu annahuma yaktubani ala syai'in yatamilut tayya wan nasra. Liqouli ta'ala wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyurun tuh. Cuman gini, puncak-puncaknya kita bisa paham, i'tiqad bahwa keduanya ini menulis ala syai'in yatamilut tayya wan nasra. Dia itu bisa dikecilkan dan dia bisa dilebarkan. Flash disk mana? Flash disk gitu mah. Nah, jadi dia itu kadang dia kalau misalkan waktunya mau ngambil kecil, dia bisa dikecilkan. Kalau mau lebar, dilebarkan. Nih di tablet saya itu kita berjilid-jilid itu. Bisa ratusan, bisa ribuan jilid. Itu di toy. Kalau mau di print out, bisa penuh ini. Nanti di print out di akhirat itu. Ya. Mana? Nah itu kan coba nih, nanti kan bakal ada dikasih dikasih. Ini orang dulu mah nggak bisa mengilustrasikan, nggak bisa. Gimana ilustrasinya? Kitab kecil, tulisnya kecil-kecil, nanti atau digedein dulu kan, tulis, udah gedein, dikecilin gitu. Lah kalau sekarang itu teknologi udah gede ya, ilustrasi namanya juga apa? Ilustrasi. Nanti yang memiliki amal itu kan kitab-kitab amal itu disimpan di bawah arsy. Nah itu nanti bakal terbang tuh kitab-kitabnya itu. Kemana? Ke tiap-tiap orang. Terbang. Itu kan kecil diterimanya itu. Tapi kalau ditimbang, besar. Makanya nanti ada yang ditimbang itu apa kitabnya, apa dia jadi cahaya, apa dia jadi pahala, begitu macam-macam. Lah itu mah udah di luar jangkauan kita, bagaimananya itu. Nah kalau saya itu punya keyakinan begini. Akhirat itu akan modern sekali, akan canggih sekali, Jadi di luar udah beyond imagination kita itu udah di luar imagination. Karena kita itu akan berjalan miliaran tahun coba dari mahsyar ke mauqif itu miliaran tahun. Yang mana secara asbab itu kita harus sustain. Jadi maksud sustain itu benar. Selama miliaran tahun ini kita harus tetap berada dalam keadaan yang sama. Orang yang misalkan nanti berjalan dengan perut, itu harus sampai ke mauqif dalam keadaan berjalan seperti itu. Orang yang punya kendaraan kan nanti, kan kalau dulu mah kendaraan yang dipikirnya unta. Ya kan sedangkan unta itu kan akan habis nanti, akan disembelih. Ya. Itu kalau lihat film-film itu kayak kapal pesiar yang terbang, itu kalau dalam pikiran saya itu kayak gitu. Karena itu bil makna itu kena. Cuman kita nggak tahu kiamat berapa ratus ribu tahun lagi. Mungkin itu nanti kan udah jadi kuno. Yang kita pikirin sekarang. Makanya beyond imagination itu. Udah di luar jangkauan kita. Gimana akhirat itu? Ya kan masa kemarin kita kan kurban sapi. Lagi tumpakan ketujuhan. Ya. So ya. Nah. Ataupun hayang sakapal jeung Rusia. Itu tah. Banyak orang tarek ditumpahkan ketujuhan sampai gitu. Nah. Itu kok jadi keluarga apa? Eta makan sunah apa? Sunah kifayah kan dari keluarganya kan ikut juga. Begitu. Wah itu dalam pikiran saya mah modern dia kapal-kapal pesiar yang terbang-terbang gitu. Atau kayak Star Trek. Itu pikiran saya mah. Ini kalau misalkan dia itu apa? Dia itu ini jalannya cepat. Wush begitu. Iya naik carry 80. Jadi mau bensinan kudu didorong. Wah pokoknya meresap di akhirat resep. Makanya dari sekarang tuh yang bagus nyiapin buat
akhirat. Jangan kayak orang-orang sekarang, santri itu nggak maju. Ya, santri itu nggak maju, tidak berkontribusi kepada teknologi. Kamu kalau mau marah sama orang ITB, sama orang ITS tuh, marah-marah sama santri udah beda bidang itu. Kita sama santri nggak minta duit sama pemerintah. Itu APBN 20% masuknya kemana? Ya, kita mah udah lebih maju lagi, kita memikirnya udah akhirat. Ya, gitu. Jadi geus salah sasaran. Geus puguh nu salah teh pejabat, nu salah teh. Geus puguh nu salah teh anu kuliah di PTN negeri, anu disalahkeunana santri. Aing mah heran. Heula itu kumaha nya? Disalahkeunana santri. Dan nyalahkeunna ka mana atuh. Ka jeung nyalahkeun ka urang. Urang mah geus leuwih maju deui. Kumaha carana sapi jadi kapal pesiar? Oh, sia urang besok. Gimana caranya nih? Kita itu udah lebih modern. Gimana caranya sapi ini bisa jadi kapal pesiar nanti di yaumil kiamah? Gimana caranya? Oh, menyembelihnya harus pakai niat tuh. Ya, akadnya harus kurban, membagikannya harus sesuai dengan kadar. Ini buat fakir miskin, ini buat kerabat, ini buat kamu. Yang buat kamu boleh dikerabatkan, kerabat boleh miskinkan, tapi yang kerabat gak boleh dimakan sama kamu. Ini daging, harus daging. Yo kan ditimbang kete seberapa kilo cenah euy? Yo 27 kilo anu fakir miskin. Jerwana hungkul. Teu bisa teh aya aturanana teh. Tulang hungkul sapertilu, cenah sapertilu itu tulangnya hungkul. Aya aturanana, dagingna aya aturanana, jerwanana aya aturanana. Sangka naon teh supaya sapi ini bisa jadi kapal pesiar. Di yaumil kiamah. Kamu sekarang mau bikin apa? Mobil listrik, bikin sama kamu. Jangan sampai kita Indonesia tertinggal. Patokan tertinggalnya itu kita nggak bisa bikin apa? Mobil listrik. Kita nggak bisa bikin teknologi baterai. Lah kok nyalahin sama kita? Tuh ITS, ITB. Sama mereka nyalahinnya. Kalau misalkan nyantri, hantem, katrol, jurumiah tuh bisa rada pantas. Rada pantas sama. Nah, eta ketong nyalahkan lah orang mah teu menta ka maneh gitu biayana oge. Ya, kumaha urang we eta nu dahar APBN saha 20% eta. Napet nyalahkeun ka urang. Ya, gitu. Mun mah gitu, santri teh dibere, nya kiai teh heug. Dikasih tunjangan kayak ASN begitu ya. Dapat pensiun gitu. Dikritik jurumiah wajar. Dikritik teknologi geus rada teu wajar padahal dibere. Ieu mah dibere hanteu. Lu dikritik teknologi. Pagawean gaji jurumiah. Indonesia kumaha cara mikirna itu masyaallah. Ala kuliah halin eta. Malaikat. Ya malaikat. Tuh. Ya jadi ini sing bagus. Kita itu udah spesies paling maju udah. Jangan minder. Kita ini yang ngaji ini udah spesies paling maju. Orang itu cuman mikirnya cuma sampai perut aja. Yang enak dimakan, yang enak dilihat, yang enak didengar. Kita ini udah spesies paling maju. Gimana caranya nih supaya apa? Sholat. Jadi kecepatan cahaya. Ini gimana kita supaya nanti bisa terbang dengan kecepatan cahaya? Itu udah ada tuh. Ini adatnya udah ada. Ya, ini kan akan ada sirot ribuan tahun. Gimana caranya supaya kita punya kecepatan cahaya? Nah, ini ada cara-caranya begini dan begitu. Itu ilmiah nggak? Ilmiah, karena itu pengumpulan dari data. Datanya apa? Hadis dan Quran. Nanti hadis ini dipahami sama apa? Sama ilmu alat. Ilmu alat memahaminya ini bagaimana? Dari data juga. Datanya apa nanti? Datanya itu qaul Arab, syair jahiliyah. Oh, ini diambil berarti banyak begini. Itu begitu. Ini ilmiah semuanya itu. Ya, ilmiah. Dasarnya dulu dari Tijan. Allah itu ada. Allah ngutus Rasul. Rasul memberikan kabar yang harus dikasih tahu. Nah, kita cara memahaminya ini ilmiah. Semuanya ilmiah semua ini. Terus sekarang gara-gara santri itu gawe nasa ukur ngastrol jeung ngudud jeung ngopi, meributkeun masalah nasab, mumpi pilueun dina urusan teknologi, kok kita yang disalahin. Batur lagi sabulan. Batur lagi sabulan. Di mana? Ayo nu gawe lanjeuin roket. Ya tuh tekan itu jalankeunana itu geus dibere duitna. APBN geus 20%.
Ya ini coba pemerintah itu 1 tahun aja kasih APBN 20% ke santri. Lihat Indonesia bakal kayak gimana. Gak usah lama-lama. Ini kita udah puluhan tahun nih. Stop tuh. APBN tuh dari mana? PTN negeri. Dari sekolah bisa gak mereka berdikari? Gak bakalan bisa. Bubar langsung. Guru-guru udah jangan digaji. Bubar langsung. Kiai-kiai mah dari dulu gak digaji. Aman. Aman. Dikrah mah orang mah. Ya gitu. Sebel aing. Asupkan medsos. Gitu. Ada pertanyaan? Ada? Gak ada. Sudah kalau gak ada, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mual waka